warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel belajar JM Video Channel. Hari ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan bagian kedua. Masih ingatkah kalian pada video sebelumnya saya telah menyampaikan materi tentang perkembangbiakan generatif tumbuhan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video kedua, yaitu materi perkembangbiakan vegetatif tumbuhan pada muatan IPA kelas 6. Jangan lupa tekan subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran yang menarik lainnya. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan, melainkan menggunakan bagian dari tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Lalu, tahukah kalian apa itu perkembangbiakan vegetatif alami? Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan berasal dari tumbuhan itu sendiri. Contohnya, perkembangbiakan vegetatif tumbuhan salah satunya yaitu spora. Spora biasanya terdapat pada tumbuhan jenis paku-pakuan, lumut, dan jamur. Contoh 2, tunas. Tunas terdapat pada tumbuhan pisang, bambu, dan tebu. 3, tunas adventif. Tunas adventif terdapat pada cocor bebek, sukun, dan cemar. 4, vegetatif alami yang keempat, contohnya gerage. Gerage biasanya terdapat pada tanaman arbei, pegangan, atau semanggi. 5, umbi batang. Umbi batang terdapat pada umbi jalar, gembili, dan kentang. 6, umbi lapis. Umbi lapis terdapat pada bawang putih, bawang merah, atau juga terdapat pada bunga bakung. Contoh vegetatif alami yang ke-7 adalah umbi akar. Umbi akar terdapat pada tanaman wortel, ada juga terdapat pada bunga dahlia. Vegetatif alami yang ke-8 contohnya adalah akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma terdapat pada tanaman jahe, kunyit, lengkuas, dan masih banyak yang lainnya. Itu tadi merupakan contoh vegetatif alami pada tumbuhan. Lalu, jenis vegetatif kedua atau jenis perkembangbiakan vegetatif kedua adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Apa itu vegetatif buatan? Vegetatif buatan adalah proses perkembangbiakan dengan memperbanyak tumbuhan tanpa melalui perkawinan, tetapi menggunakan campur tangan manusia. Dapat dikatakan perkembangbiakan yang membutuhkan bantuan manusia. Contoh-contoh atau jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama ada cangkok atau mencangkok. Mencangkok merupakan proses memperbanyak tumbuhan dengan cara melukai bagian pada batang tumbuhan tersebut. Contohnya seperti gambar berikut ini. Selain mencangkok, ada juga stek. Stek merupakan suatu proses memperbanyak tumbuhan menggunakan
potongan dari bagian tubuh tumbuhan seperti bagian akar, daun, dan batang. Tumbuhan ini memiliki sifat totipotensi atau membelah diri agar bisa membentuk sel lain. Contohnya, ini ada pada pohon atau tanaman singkong. Jenis vegetatif buatan yang ketiga adalah okulasi atau menempel. Okulasi atau menempel yaitu proses menempelkan potongan tunas dari batang tanaman yang satu ke irisan batang tanaman yang lain. Biasanya satu tanaman diambil tunasnya saja dan yang satu tanaman untuk induknya itu biasanya diambil tanaman yang lebih kuat, sehingga mereka digabungkan menjadi satu bagian atau tunas tersebut ditempelkan ke bagian tumbuhan yang sudah disayat atau yang sudah ditentukan untuk menjadi tumbuhan induknya. Itu tadi contoh okulasi atau menempel. Yang keempat ada mengenten atau menyambung. Mengenten atau menyambung adalah menggabungkan batang bawah serta batang atas dari dua tanaman yang sejenis. Contohnya, pada mengenten atau menyambung bisa digunakan pada pohon mangga dengan pohon apel. Ada juga bisa digunakan pada pohon mangga dengan pohon mangga. Dengan memilih bagian bawah atau bagian atas, kita tentukan yang mana yang diambil agar tanaman tersebut bisa menghasilkan produk atau jenis tanaman yang berkualitas atau bermutu tinggi. Jenis vegetatif buatan yang kelima yaitu merunduk. Merunduk adalah perkembangbiakan yang dilakukan pada tumbuhan bercabang panjang dengan merundukkannya ke tanah. Biasanya pada tanaman yang dipilih untuk merunduk itu memiliki ciri batang atau jenis tanamannya itu lentur, sehingga dimudahkan untuk ditarik atau dirundukkan ke tanah sehingga dia tidak patah atau tidak terlepas dari tumbuhan induknya atau tetap menempel. Itu tadi merupakan contoh-contoh atau jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif. Sekarang, apa manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif pada tanaman? Ya, manfaat satu yaitu membantu tingkat keberhasilan pertumbuhan tanaman lebih tinggi. Sebab ada beberapa tanaman yang sulit berkembang biak secara generatif. 2. Dapat memperbanyak tanaman secara cepat daripada perkembangbiakan generatif. 3. Membutuhkan waktu yang singkat dan cara atau proses yang mudah untuk menumbuhkan tanaman tersebut. 4. Membutuhkan waktu yang singkat dan cara atau proses yang mudah untuk menumbuhkan tanaman. 5. Bisa menghasilkan tanaman tanpa melalui proses penyerbukan dan pembuahan. 6. Bisa memproduksi tanaman secara massal seperti kultur jaringan yang terdapat pada tanaman anggrek. 7. Cukup menggunakan satu indukan saja untuk menghasilkan tanaman. Demikianlah proses pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dan semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap ikuti video belajar bersama kami di GM Video Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.